Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, berkatnya berlimpah, El Shaddai, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Dia hadir di sini, saudaraku. Mari bawa hatinya menyembah Dia. Terima kasih Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Sembah Dia, saudaraku. Mari saudara berdatang mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami boleh lewati bulan September ya Tuhan dalam keadaan yang baik. Mari ucapkan syukur pada Tuhan.
makasih. Ya lamago, ya lama, ya lamo. Ya makasih. Tuhan baik, Engkau ajaib. Ya makasih. Bala-bala membuka suaranya. Saudara boleh ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari datang pada Yesus. Oh ya bala-bala. Tuhan pelihara hidup kita semua. Dia baik. Oh ya bala-bala. Ucapkan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Oh ya bala-bala. Dia cukupi siap kebutuhan kita. Oh ya laba-laba, dia beri kesehatan dan kekuatan. Dia sembuhkan sakit penyakit kita. Oh ya laba kasih, laba-laba, dia cukupi setiap kebutuhan kita. Oh ya laba kasih, laba-laba, ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh ya laba-laba. Terus saudara ucapkan, buka suaranya terima kasih. Lihat yang baik, pikirkan yang baik itu datang dan ucapkan terima kasih, syukur pada Tuhan. Oh ya laba. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua terang baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terang baik, Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan, dalam minggu yang pertama di bulan Oktober ini kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan boleh pimpin kami sampai hari ini, memasuki satu bulan yang baru. Kami percaya ini bulan ini menjadi bulan kemenangan buat kami. Bulan di mana kami bisa bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami mau katakan semuanya baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk keuangan. Terima kasih untuk cukupi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hari ini mau katakan terima kasih banyak Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan yang menjaga kami pada keluar dan masuknya kami ya Tuhan. Tuhan biarlah turunkan berkat-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan pagi ini. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan untuk setiap kami anak-anak. Memasuki bulan yang baru ini ya Tuhan, berkat-Mu turun buat setiap kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan buat setiap kami semua. Kesegaran ya Tuhan Tuhan beri. Hati yang bisa ya Tuhan bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi rema buat setiap kami. Mengubahkan kami ya Tuhan. Menyembuhkan setiap kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah. Silakan duduk Ibu Bapak. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Hari ini saya ingin sharingkan kepada setiap kita tentang fase-fase daripada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 6. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk melihat Yohanes pasal 6 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Di sini ada satu firman yang menjadi rema buat saya, saudaraku. Khususnya
ayat nats kita ayat yang ke-6. Yohanes 6 ayat yang ke-6. Tapi kita mulai baca dari ayat yang ke-4. Baik, kalau ibu bapak bawa Alkitabnya kita akan baca sama-sama. Kalau tidak di screen kita akan bisa melihat. 1, 2, 3. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Ayat yang ke-6 baca yang keras, 1, 2, 3. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak ia lakukan. Saudaraku yang kasih Yesus, kata-kata sebab Yesus sendiri, Tuhan sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini nyentuh hati saya. Pada saat itu saudaraku, kita kalau kebaca di dalam Yohanes pasal 6, itu ayat 1 dan kedua, Yesus menyembuhkan saudaraku, orang-orang sakit atau mengadakan mujizat-mujizat penyembuhan. Setiap orang yang sakit, yang datang kepada Yesus, mereka disembuhkan dengan ajaib. Katakan amin. Tuhan cukupi mereka. Apa yang mereka butuhkan? Mereka butuh untuk disembuhkan. Tuhan cukupi kebutuhan mereka. Yang kedua, saudaraku, ya kan, di sini dari ayat yang keempat, terus saudara sampai ayat yang ke-15, itu bicara tentang di mana orang banyak yang mengikuti Yesus. Mereka berbondong-bondong ikut Yesus. Selesai mereka dengar daripada pengajaran dan khotbah Yesus, mereka semua sudah sore dan lapar. Yesus melihat orang banyak ini di dalam bagian yang lain, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Mereka lapar, tidak boleh pulang dengan keadaan lapar. Yesus mau memberi mereka makan. Lalu Yesus berkata kepada Filipus, ya kan, kita harus beri roti, ya kan, untuk mereka supaya mereka bisa makan. Memang Filipus bingung, bagaimana caranya cari roti untuk beri makan orang yang demikian banyak, saudara. 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Pada waktu Yesus berkata kepada Filipus, ya kan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Di dalam ayat yang ke-6, saudaraku, ketika Tuhan menantang daripada Filipus, bertanya pada Filipus, gimana caranya kita bisa makan? Ini hal yang mustahil lah buat Filipus. Untuk cari roti dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi ada kabar baiknya, saudara. Di sini dikatakan hal itu dikatakannya untuk apa? Mencobai dia. Menguji hatinya. Ya kan saudaraku? Sebab ia sendiri ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, Tuhan tahu keadaan saudara. Tuhan tahu keadaan saudara. Tuhan tahu apa yang hendak dilakukannya untuk saudara masing-masing secara pribadi. Yang percaya katakan amin. Tuhan tahu. Nah, bagian kita saudara, bagian kita adalah kita harus percaya kepada Dia. Saudara mau percaya kepada Tuhan Yesus? Nantikan pertolongan Tuhan. Lakukan apa yang diperintahkan padanya. Nah, saudara, untuk bisa mengetahui apa yang akan Tuhan lakukan buat kita. Karena Tuhan tahu apa yang Dia mau kerjakan buat kita. Saudara dan saya harus mengerti tentang fase-fase daripada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita.